Coba deh lu pikirin ini. Lu ngerasa tahu apa yang terbaik buat lu. Namun, sebenarnya untuk mengetahui apa yang benar-benar lu inginkan, itu ada di dalam hati kalian. Dan di video ini kita akan membahas perang antara pikiran dan jiwa kita. Are you ready? Sebenarnya jiwa kita tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang mestinya kita lakukan, apa yang mestinya kita stop. Namun hanya saja otak yang ada di dalam pikiran kita itu terlalu keras suaranya. Mungkin kalian bakal mikirin enaknya apa, mungkin kalian bakal mikirin bisa males-malesan, kalian gak perlu bisa lari dari kenyataan, kalian bisa nonton drama Korea, apapun itu bad habit itu yang membuat kalian tidak mendengarkan jiwa kalian. Gua ketika masih kuliah, ada pekerjaan yang mestinya gue lakuin. Ada pekerjaan yang mestinya gue selesaikan. Gue tahu itu penting, gue tahu mestinya gue kerjain secepat mungkin. Namun ketika gue sampai ke kos-kosan gue ngerasa kayak kok enaknya tiduran ya. Awalnya tiduran. Lu bilang ke diri kalian sendiri gue cuma istirahat 15 menit doang. Lalu pikiran kita akan berkata, ih kayaknya enak ya sambil scrolling sosial media. Akhirnya kita buka HP kita. Namun mungkin saja pas kita mau buka HP kita, jiwa kita ngomong seperti ini, Fen, bukannya lu mesti ngerjain tugas. Terus mungkin kalian akan bilang, toh cuman 15 menit doang, toh cuman bentar doang, scrolling aja gak apa-apa. Tanpa kalian sadari, kalian membuang waktu kalian selama 2, 3, 4, 5 jam. Ketika kalian mendengarkan otak kalian atau pikiran kalian, tanpa kalian sadari, bad habit itu telah merenggut kalian. Bukan kalian yang mengendalikan bad habit itu, tapi kita dikendalikan oleh bad habit kita. Tahu-tahu mata kita udah perih banget ketika ngeliatin layar kelamaan. Tanpa disadari kita lupa makan malam. Tanpa disadari kita badannya udah keringetan, leher kita udah lengket. Siapa yang pernah ngerasa seperti itu? Gue kepengen kalian angkat tangan bareng sama gue. Karena gue juga pernah. Di situ kalian akan ngerasa malu sama diri kalian sendiri. Andai aja gue dengerin jiwa gue yang dari awal udah coba teriak tapi gak pernah kedengaran. Karena otak gue terlalu ngomong terlalu keras. Sampai akhirnya kalian lupa sama apa yang harusnya kalian kerjakan. Oke, kita akan memasuki actionable step. Bagaimana caranya agar kita bisa mendengarkan suara jiwa kita. Gue kepengen memperkenalkan kalian dengan istilah mindfulness. Mindfulness adalah keadaan di mana kalian tidak memikirkan masa depan, masa lalu juga. Masa depan di sini tuh bukan kayak 5-10 tahun lagi. Itu masa depan itu bisa jadi kayak 5 menit ke depan, 3 menit ke depan, 1 menit ke depan pun. Kalau misalnya kita punya mindfulness, kita tahu akibat apa yang akan terjadi. Jadi contohnya seperti ini, kayak tadi ambil contoh, kita mestinya ngerjain tugas. Namun kalau misalnya punya mindfulness, dia bakalan bisa berpikir, gue punya pekerjaan yang mestinya gue kerjain, maka dari itu gue kerjakan. Dia nggak mikirin kayak, oh enaknya habis ini gue tiduran kali, oh habis ini gue scrolling sosial media kali ya, enaknya seperti itu. Dia nggak bakal mikir itu kalau kita punya mindfulness. Dan di video ini kita akan latih gimana caranya agar kita memiliki mindfulness. Dan itu butuh waktu. Gak cuma 1 kali doang bisa dapet, enggak. Butuh waktu. Pertama kali gue dapetin mindfulness, itu rasanya bener-bener clarity di dalam otak gue. Kemurnian di dalam otak gue. Dimana gue bener-bener mikirin momen ini. Gak usah ngambil contoh, saat ini aja gue ngomong sama kalian, itu dengan mindfulness. Gue bisa aja sambil mikirin yang konten lain, gue aja bisa mikirin TikTok atau apapun, tapi saat ini, momen ini, gue ngerasa gue berbicara sama lu. Iya, lu. Oke, mungkin kalian akan bertanya, gimana caranya untuk membedakan antara jiwa kita dan pikiran kita? Maka dari itu, kita memasuki step nomor 2, melihat trik dari pikiran kita. Otak kita ini bener-bener powerful banget. Dia itu bener-bener hebat banget gitu ya. Kalau misalnya otak lu bilang dia lapar, walaupun perut lu kenyang, lu bakalan makan. Sesimpel itu aja.
Bayangin kalau misalnya lu ngerasa saat ini enaknya gua scrolling sosial media. Tanpa kalian sadari, kalian bisa menutup video gua dan scrolling sosial media. Semudah itu. Otak kita, produktivitas kita, kesuksesan kita, itu dinilai dari seberapa banyak otak lu bilang kepada lu. Semakin banyak otak lu bilang scrolling sosial media, itu semakin jatuh juga kesuksesan kita. Dan terkadang mudah banget untuk otak kita mengatakan hal-hal yang buruk, dan di situ kalian ngerasa sudah cukup di situ, kalian sudah cukup lega karena memiliki limiting belief itu, dan akhirnya kalian tidak bisa berkembang. Contohnya aja, ada orang yang berkata seperti ini, gue tuh orangnya gak pinter ngomong sama cewek. Sesimpel itu aja. Familiar dengan kalimat itu? Atau enggak kalian punya mindset limiting belief yang lain? Gue gak pinter sales, gue gak pinter ngomong sama orang asing, gue kurang ekstrovert orangnya, gue ini introvert, makanya gue gak ngomong sama orang. Mudah ya ngomong kayak gitu, enak ngomong kayak gitu. Kalau misalnya kalian melimit diri kalian, akhirnya kalimat kalian akan terputus di situ, dan perkembangan kalian itu gak ada. Kalian gak bisa ngelihat jalur yang selebih dari sini karena kita yang melimit diri kita. Dan di situ setelah kalian mengizinkan itu terjadi di dalam pikiran kalian atau di dalam hidup kalian, maka itu menjadi identitas kita. Identitas kita adalah kumpulan dari pikiran kita, kepercayaan kita tentang diri kita sendiri, relasi kita terhadap diri kita sendiri, itu datangnya dari pikiran kita. Kalau misalnya kalian gak percaya, gue kepengen nanya kalian seperti ini. Kalian punya satu bad habit ini, coba kalian bayangin kalau misalnya kalian gak pernah miliki itu. Menurut kalian, kalian akan menjadi pribadi yang seperti apa? Dengan gue bertanya seperti itu gue menanyakan identitas kalian. Gue kepengen kalian coba tulis di kolom komen. Andai saja bad habit ini gue gak pernah punya selama ini, gue bakalan bisa menjadi orang yang seperti apa? Tulis di kolom komen. Ketika kalian menulis komen itu, gue berharap kalian menyadari bahwa itu sebenarnya limiting belief kalian. Bahwa kalian tuh sebenarnya masih bisa berubah. Kalian tuh kalau misalnya sedikit saja mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman kalian, di situ mungkin kalian akan bisa melihat identitas baru yang mungkin selama ini kalian gak pernah tahu. Kalau misalnya gue dulu orangnya gak pernah berani untuk banyak ngomong seperti ini, gue gak mungkin berada di sini sekarang. Gue berharap setelah kalian mengetahui limiting belief kalian, kalian juga mau belajar untuk menghancurkan itu dan berusaha keluar untuk menjadi identitas yang lebih baru lagi. Kalau misalnya kalian ngerasa butuh belajar untuk berbicara dengan orang lain, kalian bisa baca buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Dan itu otak kalian akan bilang kayak, gue bisa scrolling sosial media soalnya ada konten loh untuk gimana caranya bisa menjadi orang yang pinter ngomong atau cari influence people. Lu bisa belajar di sosial media. Iya, tapi pertanyaan gue adalah jumlah konten yang kalian masuki dalam otak kalian versus apa yang bener-bener lu pelajarin, itu gue rasa perbandingannya jauh banget. Lu malah mungkin dapetin konten-konten sampah. Tahu-tahu kalian scroll tentang yang mungkin awalnya cari tentang komunikasi, terus tiba-tiba udah ketemu cewek seksi, terus kalian scrolling terus, tahu-tahu kalian relapse. Berapa kali kalian terjadi seperti itu? Berapa kali yang mungkin alasannya awalnya biar kita mengedukasi diri, tapi tahu-tahu akhirnya kalian relapse. Akhirnya kalian makin stres, akhirnya kalian makin benci sama diri kalian sendiri. Siapa yang pernah ngerasa kayak gitu? Gue juga pernah. Jadi, actionable step di sini adalah gue kepengen kalian menyadari itu. Dengan kalian melakukan tadi, baca buku, nonton podcast yang lama durasinya. Seberapapun bosan itu, kalau misalnya kalian kepengen menghancurkan identitas lama kalian, gue yakin kalian pasti bisa. Sekarang kita udah tahu bagaimana cara mind trick itu bekerja.
Namun, bagaimana caranya untuk menggabungkan antara pikiran dan jiwa kalian? Maka dari itu kita akan memasuki lesson nomor 3. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Menemukan harmonisasi. Kalian sebenarnya percaya gak sih otak kalian dan jiwa kalian itu bisa bekerja secara bersama-sama? Bayangin seperti ini, ketika kalian memiliki keselarasan antara jiwa dan pikiran, itu lu pekerjaan sesulit apapun bisa kalian hadapi. Kayak contohnya kalian ngendarain sepeda. Kalau misalnya satu kaki aja yang goes, itu nggak mungkin ya bisa jalan cepet. Namun kalau misalnya kedua pedalnya itu digerakin, itu bisa melesat banget. Bisa capai tujuan kalian dengan jauh lebih cepat. Identitas kita adalah badan kita, dan pikiran dan jiwa kalian itu adalah kaki kalian. Kita sendiri yang membentuk, kita sendiri yang menggoes, kita sendiri yang memiliki pikiran. Apakah kita mau malas-malasan, apakah kita mau relapse, apakah hari ini kita mau main game, apakah kalian mau scrolling JAV favorit kalian, apakah kalian kepengen nontonin waifu kalian, apakah kalian kepengen gacha menang-menangin itu, atau kalian membekali diri kalian, menemukan apa yang menjadi purpose kalian, tujuan hidup kalian, yang mungkin bakalan butuh waktu. Cuman lu percaya kalau misalnya gue dari hari ini membekali diri gue dengan pengetahuan ini, gue yakin gue bisa sukses di masa depan. Dan gue ngerasa ketika kita menemukan tujuan hidup kalian, ketika kalian menemukan purpose itu, kalian memiliki rasa sayang sama diri kalian sendiri. Ketika kalian melakukan bad habit sekalipun, kalian ngerasa kayak, apa gua layak melakukan ini? Apakah nilai gua cukup rendah untuk gua relapse hari ini? Apakah harga diri gua sejelek itu, sebejat itu, seenggak bernilai itu, sampai gua males-malesan, sampai gua nggak ngerjain apa yang mestinya gua kerjain? Miliki mindset ini bahwa diri kalian memiliki nilai yang bener-bener mahal banget. Kayak contohnya kalau lu mau nge-hire gua, lu harus bayar gua let's say 100 juta. Gila gak dengar kalimat itu? Ya gila, tapi apakah kalian layak? Apakah kalian bisa mendapatkan itu? Pasti bisa. Kalau misalnya kalian ngerasa gila untuk di-hire 100 juta, gue kepengen nanya sama lu, berarti harga diri lu berapa harganya? Kalau misalnya ada orang yang bayar lu 1 juta untuk malas-malasan, apa lu lakuin? Iya, sure. Apa segitu doang? 1 juta doang? Gue berharap, gue kepengen menantang kalian untuk memiliki value yang lebih besar dari 100 juta itu. Jadikan setiap detik kalian, setiap millisecond kalian, itu benar-benar berharga banget. Dan ketika pikiran dan jiwa lu itu benar-benar selaras, menggerakkan pedalnya untuk menjadi ke tempat yang jauh lebih tinggi, di situ kalian bisa tersenyum, di situ kalian ngerasa bahagia, di situ kalian ngerasa peace, inner peace. Gue kepengen kasih tahu kalian kenapa kalian ngerasa buruk sama kalian, kenapa kalian merasa benci sama diri kalian setiap kalian melakukan bad habit kalian. Lu mau gue kasih tahu? The only reason, satu-satunya alasan kenapa lu ngerasa benci, stres sama diri lu sendiri, karena lu sebenarnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Namun lu memilih untuk malas-malesan. Maka dari itu, lu malas-malesan, akhirnya lu benci sama diri lu sendiri. Mungkin tanpa lu sadari, gue bisa ngerjain pekerjaan yang 1 jam itu mestinya udah selesai. Namun tahu-tahu butuh 5 jam. Terus akhirnya kalian kesel sama diri kalian. Kenapa sih gue orangnya malas-malesan? Kenapa sih gue masih di sini-sini aja? Kok gue gak bisa jadi pribadi yang lebih bernilai ya? Siapa yang pernah ngerasa seperti ini? Angkat tangan sama gue.
Gue juga pernah. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Bagaimana caranya kalian bisa mendengar pikiran kalian dan jiwa kalian selaras untuk membentuk identitas yang baru? Oke, kita memasuki actionable step bagaimana caranya agar kalian bisa menyelaraskan. Akhirnya kalian bisa mendengar suara jiwa kalian dan dia bisa teriak ngasih tahu kalian apa yang mestinya kalian lakukan selama ini. Yaitu dengan meditasi. Meditasi adalah satu-satunya jalan yang bisa mungkin gue berikan agar kalian mengenal diri kalian sendiri, agar kalian lebih aware terhadap sekitar kalian. Akhirnya kalian, gue kasih tahu, ketika kalian melakukan meditasi dan kalian scrolling sosial media, lu ngerasa kayak lu megang sampah, kayak lu ngerasa, really, is this the best you can do? Apa sampah ini yang membuat otak gue hancur dan gue biarin selama ini? Gue yakin pasti kalian pengen kan punya pikiran di mana mental clarity, di mana gue nggak butuh konten-konten itu biar gue bisa bahagia. Gue kasih tahu sama lu, kalau misalnya lu sama gue di sebuah ruangan yang kosong tanpa apapun, gue bakalan meditasi. Di situ gue bakalan tersenyum, gue bakalan bahagia, gue bakalan mengucap syukur, gue bakalan lebih self-reflect. Mungkin anak-anak zaman sekarang kayak kalau misalnya ditaruh tidur, oh gue bosen, gue gak tahu mau ngapain, gue bingung. Gue yakin kalau misalnya lu memiliki mindfulness ketika kalian sering meditasi, lu bakalan ngelihatin orang yang mereka seperti itu dengan penuh rasa kasihan. Kalau misalnya lu lihat di kereta, mereka scrolling sosial media terus-terusan. Jujur kalau misalnya gue waktu itu pernah, dan gue ngeliatin mereka, gue ngerasa kasihan. Apa lu tergantungan itu dengan sosial media? Apa lu gak bisa hidup dengan penuh fullest, penuh clarity, mental clarity? Dan gue berharap kalian bisa ngerasa cukup tertampar ketika gue ngomong seperti ini. Karena gue kepengen kasih tahu bahwa gue peduli sama lu. Pertanyaannya, apa lu peduli sama diri lu sendiri? Coba gue tanya ulang. Gue peduli sama lu. Gue berharap lu sukses. Gue berharap lu bisa memiliki tujuan hidup lu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa bahagiain orang tua lu, bisa bawa orang tua ke tempat umroh, amin. Bisa bawa orang tua lu jalan-jalan kemanapun yang kalian mau. Gue berharap itu lu terjadi di dalam diri kalian. Menurut gue gak ada YouTuber yang ngomong kayak gitu. Tapi gue juga kepengen nanya sama diri kalian, apa lu punya mindset seperti itu? Apa lu punya harapan kalau lu bisa menjadi orang yang sukses? Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.